Halo teman-teman, selamat datang kembali. Buat kalian yang sering banget jalan-jalan atau bepergian, sholat kadang bisa jadi tantangan tersendiri. Tapi, tahu nggak sih kalau Islam itu ngasih kemudahan yang luar biasa buat para musafir? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal sholat qashar, yaitu cara kita meringkas sholat pas lagi dalam perjalanan. Ini tuh panduan praktis yang penting banget buat kita tahu. Jadi, kalau kalian ada rencana traveling, entah itu buat kerjaan, liburan, atau mungkin mudik, wah ini pas banget buat kalian. Kita bakal bedah tuntas nih aturan mainnya, biar ibadah kita tetap lancar dan nyaman dimanapun kita berada. Oke, yuk kita mulai. Pertama-tama, apa sih sholat qashar itu? Simpelnya gini, qashar itu artinya keringanan buat mempersingkat sholat. Jadi sholat yang aslinya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, sama isya, bisa kita kerjain jadi 2 rakaat aja. Semua ulama tuh sepakat kalau ini adalah kemudahan khusus yang diberikan buat orang-orang yang lagi safar atau bepergian. Oke, sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, ada satu hal mendasar yang seru banget buat kita bahas dulu. Meringkas sholat ini tuh sebenarnya pilihan atau justru keharusan sih? Nah, mayoritas mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bilang ini rukhsah, alias keringanan. Boleh diambil, boleh juga enggak. Tapi buat mazhab Hanafi dan Imamiyah, ini dianggap azimah, semacam ketetapan yang sangat dianjurkan buat diikuti. Cara pandang ini penting, soalnya nanti akan ada sedikit pengaruhnya ke beberapa aturan lainnya. Oke, jadi ini dia 4 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, soal jarak. Seberapa jauh sih minimalnya? Kedua, aturan-aturan apa aja yang berlaku selama di perjalanan? Ketiga, kapan keringanan ini selesai? Dan terakhir, rangkuman praktis buat perjalanan kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan yang paling sering muncul, seberapa jauh sih perjalanannya baru kita boleh mengqashar sholat? Ini syarat pertama dan yang paling utama nih. Dulu, para ulama pakainya satuan farsakh buat ngukur jarak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, pandangannya beda-beda. Mazhab Hanafi netapin jarak yang paling jauh, 24 farsakh. Mayoritas, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ada di tengah-tengah, 16 farsakh. Sementara mazhab Imamiyah, jaraknya yang paling pendek, cuma 8 farsakh. Jelas ya, sekarang kita nggak pakai farsakh lagi. Bingung kan? Nah, yuk kita ubah ke kilometer biar gampang dan relevan sama perjalanan kita zaman sekarang. Menurut mazhab Hanafi, jarak minimal perjalanannya itu sekitar 107,5 km. Perlu diingat ya, ini buat sekali jalan, bukan jarak pulang pergi. Nah, ini yang paling umum diikutin di Indonesia nih, yaitu pandangan mayoritas mazhab Sunni. Jaraknya sekitar 80,5 km untuk sekali jalan. Jadi, angka ini bisa jadi patokan utama buat kebanyakan dari kita. Kalau menurut mazhab Imamiyah, jaraknya lebih pendek lagi. Cukup sekitar 40,3 km aja. Perbedaan-perbedaan ini nunjukin betapa kaya dan beragamnya pandangan dalam fikih Islam ya, keren banget. Sip, urusan jarak udah beres. Tapi bukan cuma jarak loh, ada beberapa aturan main lain yang harus kita perhatikan selama perjalanan. Yuk kita lihat checklistnya. Ada 4 syarat penting yang harus kita centang nih. Pertama, niat. Dari awal berangkat kita emang udah niat mau menempuh jarak minimal tadi. Kedua, keberangkatan. Keringanan ini baru berlaku kalau kita udah benar-benar keluar dari batas kota atau pemukiman kita. Jadi kalau masih di komplek rumah ya belum bisa ya. Ketiga, tujuan perjalanan kita harus buat hal yang dibolehin, bukan buat maksiat. Dan yang keempat, ini soal sholat berjamaah yang akan kita bahas lebih dalam. Intinya begini teman-teman, mayoritas ulama sepakat, keringanan ini adalah fasilitas untuk ketaatan. Jadi kalau perjalanannya buat sesuatu yang haram, misalnya mau berbuat jahat, ya keringanan ini jadi nggak berlaku. Logikanya, keringanan dari Allah ya buat perjalanan yang baik-baik aja. Eits, tapi tunggu dulu, ada pandangan yang beda nih dari mazhab Hanafi. Menurut mereka, yang penting itu perjalanannya atau safarnya itu sendiri, nggak peduli tujuannya apa. Jadi qashar tetap boleh, meskipun dosa dari tujuan perjalanannya itu urusan lain yang tetap dicatat. Nah, ini nih situasi yang sering banget kejadian dan penting buat diingat. Kalau kita mampir ke masjid di suatu kota dan ikut sholat jamaah, terus imamnya itu penduduk asli situ, kita wajib ikutin imamnya. Sholatnya full 4 rakaat, nggak boleh diqashar jadi 2. Jadi kita harus menyempurnakan sholatnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang juga nggak kalah penting. Berapa lama sih kita bisa tinggal di satu tempat dan status kita masih dihitung sebagai musafir? Ini krusial loh, soalnya status musafir kita itu ada masa berlakunya. Begitu kita niat mau tinggal di satu kota lebih dari durasi tertentu, status musafir kita gugur. Dan soal durasi ini, para ulama juga punya pandangan yang beda-beda.
Nah, di sini nih perbedaannya lumayan jauh antar madhab. Kalau kata madhab Hanafi, selama niat tinggal kita kurang dari 15 hari, kita masih boleh qashar. Kalau niatnya 15 hari atau lebih, ya udah kita jadi mukim. Buat madhab Maliki dan Syafi'i, batasnya lebih singkat, kurang dari 4 hari. Sedangkan madhab Hambali mirip, yaitu kurang dari 4 hari. Atau kalau dihitung berdasarkan waktu sholat, itu setara dengan kurang dari 20 waktu sholat. Terus, gimana kalau tiba-tiba rencana berubah? Misalnya, niatnya mau tinggal seminggu, hari kedua udah harus pulang. Menurut mayoritas mazhab, begitu kita niat mau pulang, status musafir kita batal, dan sholatnya harus kembali sempurna. Tapi pandangan imamnya sedikit beda. Selama di awal kita udah menempuh jarak minimalnya, pas perjalanan pulang pun kita masih boleh mengqashar. Wah, udah banyak banget ya detailnya. Biar nggak lupa dan gampang diingat, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya yang perlu kita pegang sebelum berangkat. Coba deh, anggap ini kayak final checklist sebelum kalian berangkat. Coba tanya ke diri sendiri, jaraknya udah cukup belum? Gue udah beneran keluar kota kan? Rencana tinggal berapa lama nih? Dan yang paling penting, ingatkan aturan kalau sholat jamaah di belakang imam setempat. Kalau semua ini udah oke, insya Allah perjalanan ibadah kita lancar. Pada akhirnya, semua aturan ini tuh nunjukin betapa indahnya Islam ya, agama yang ngerti banget kondisi kita. Keringanan ini bukan buat bikin kita santai, tapi justru sebuah hadiah biar kita tetap bisa nyambung sama Sang Pencipta. Nah, pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, gimana caranya kita bisa manfaatin kemudahan ini buat bikin kualitas ibadah kita makin dalam, nggak peduli dimanapun kaki kita melangkah. Terima kasih banyak sudah menyimak.